Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa penting, yaitu cerita di balik lahirnya Pancasila. Ini bukan cuma pelajaran sejarah yang kaku loh, tapi ini lebih mirip sebuah drama tentang persatuan, perdebatan sengit, dan sebuah kompromi yang membentuk negara kita sampai sekarang. Jadi, pertanyaan besarnya begini, gimana ceritanya sebuah kalimat, satu kalimat aja, bisa menyatukan sebuah bangsa? Kalimat yang awalnya diperdebatkan dengan panas, tapi pada akhirnya justru jadi kunci persatuan. Nah, inilah inti cerita yang akan kita bongkar bareng-bareng. Yuk, kita putar waktu kembali ke tahun 1945. Suasananya waktu itu kemerdekaan sudah di depan mata, tapi ada satu tantangan raksasa. Apa sih fondasi yang bisa mengikat kita semua sebagai satu bangsa yang baru? Masalahnya itu rumit banget. Coba bayangin. Kita ini negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, bahasa yang beda-beda, dan beragam agama. Para pendiri bangsa kita harus cari satu ideologi, satu dasar pemersatu yang bisa diterima oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Taruhannya tinggi sekali. Salah sedikit, negara yang baru lahir ini bisa langsung pecah. Nah, panggung utama dari semua perdebatan ini ada di sidang BPUPK. Di forum inilah, tiga tokoh besar bangsa kita maju ke depan untuk memaparkan visi mereka tentang seperti apa seharusnya dasar negara Indonesia. Coba kita lihat urutan waktunya ya. Pertama, tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya. 2 hari kemudian, 31 Mei, giliran Dr. Supomo. Dan puncaknya, nah ini dia, tanggal 1 Juni, Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah dan mengubah arah diskusi. Yang menarik banget dari tabel ini, kita bisa lihat kalau masing-masing tokoh punya pendekatan yang sedikit berbeda. Muhammad Yamin dengan konsep PRI-nya, lalu Dr. Supomo yang fokus banget sama persatuan dan semangat kekeluargaan. Kemudian Soekarno yang merumuskan 5 prinsip yang lebih lugas dan modern. Tapi kalau kita perhatikan, semuanya punya benang merah yang sama, menciptakan negara yang bersatu dan adil. Dan disinilah momen kuncinya. Dalam pidatanya yang berapi-api itu, Soekarno nggak cuma mengusulkan 5 dasar, tapi beliau juga memberinya sebuah nama yang jenius, gampang diingat, dan penuh makna. Pancasila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar atau prinsip. Sederhana kan? Nama ini langsung diterima dan jadi identitas gagasan dasar negara kita. Eits, tapi ceritanya belum selesai di situ. Setelah pidato Soekarno, diskusi masih alot, terutama antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis. Nah, untuk mencari jalan tengah, dibentuklah sebuah komite yang lebih kecil dan lebih fokus. Komite ini kita kenal dengan nama Panitia 9. Tugas mereka ini super krusial, merumuskan sebuah naskah kompromi yang bisa diterima oleh kedua kubu. Ini bisa dibilang negosiasi tingkat tinggi untuk menentukan masa depan Indonesia. Dan ternyata mereka berhasil. Hasil kerja keras Panitia 9 adalah sebuah dokumen yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Ini sebuah terobosan besar yang jadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Tapi ada satu kalimat di dalamnya yang kemudian jadi pusat perdebatan lagi. Nah, ini dia poin pentingnya. Sila pertama dalam Piagam Jakarta itu bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-memeluknya. Rumusan ini meskipun hasil kompromi, ternyata bikin khawatir beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim. Mereka merasa kalimat ini berpotensi diskriminatif. Sekarang kita sampai di klimaks cerita ini. Bayangkan suasananya, Indonesia baru aja merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Besoknya, para pemimpin bangsa kumpul lagi di sidang PPKI untuk mengesahkan konstitusi. Persatuan bangsa yang baru seumur jagung ini benar-benar sedang diuji. Ingat baik-baik tanggal ini, 18 Agustus 1945, cuma 1 hari setelah proklamasi. Dalam suasana yang sangat mendesak, mereka harus mengambil keputusan final yang akan menentukan nasib bangsa, tetap bersatu atau terpecah belah bahkan sebelum dimulai. Dan disinilah momen kebesaran hati itu terjadi. Dengan visi yang jauh ke depan, para tokoh Islam setuju untuk mengubah 7 kata yang jadi sumber perdebatan itu. Kalimatnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang kelihatannya kecil tapi dampaknya luar biasa besar untuk menjaga keutuhan Indonesia. Jadi, perubahan satu kalimat ini bukan sekedar revisi teks biasa ya. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah warisan abadi tentang bagaimana sebuah bangsa yang super beragam seharusnya dibangun, yaitu di atas fondasi persatuan dan sikap saling menghargai. Jadi, kenapa sih kompromi ini begitu fundamental? Ya, karena ini menunjukkan level toleransi yang luar biasa dari para pemimpin kita.
Mereka menempatkan persatuan bangsa di atas segalanya, di atas kepentingan kelompok. Inilah yang menciptakan dasar negara yang inklusif, yang merangkul setiap warga negara tanpa kecuali. Makanya, ini disebut sebagai kompromi luhur yang membentuk karakter universal Pancasila. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya Pancasila disahkan menjadi dasar negara yang sifatnya universal, inklusif, dan yang paling penting, sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kisah perumusan Pancasila ini adalah bukti nyata tentang kekuatan kompromi demi menjaga persatuan. Nah, pertanyaan refleksi untuk kita semua sekarang adalah, semangat kompromi seperti itu, kira-kira apa maknanya bagi kita hari ini, di tengah semua tantangan zaman yang kita hadapi?